UNES 2019. Sebelum saya serahkan ke materi, saya berharap semuanya untuk ikut berdiskusi, ikut memahami, ikut berdiskusi dan ikut saling bertanya jawab agar nantinya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih ya. Sebelumnya langsung saja saya serahkan kepada Mas Franz Colin yang akan menyampaikan pemateri. Kepadanya saya persilahkan. Suaranya masuk nggak? Masuk. Aku tadi kirim slide, kirim PPT, bisa di share screen nggak? Minta tolong. Ya, Pak, sebentar. Oke. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang buat teman-teman dari Unimus. Terima kasih sudah berkenan untuk mengundang saya sebagai teman sharing ya. Saya bukan tidak lebih tahu dan juga mungkin kita lebih kepada sharing aja hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu sebesar-besarnya kepada panitia ya, karena ada pengunduran jadwal karena memang tadi kebetulan ada undangan mendadak juga dari DPD RI di gedung DPD tadi, dan kebetulan presidennya juga sedang berada di Bandung, jadi harus saya yang mewakili gitu. Jadi saya minta mundur ke jam 1, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Semoga mundurnya jam ini tidak mengendurkan juga semangat teman-teman untuk kita bisa saling berdiskusi mengenai RUU dari energi baru dan terbarukan ini. Nah, mungkin untuk membuka sebagai pembuka di awal, saya berharap ini lebih kepada sharing ya teman-teman. Karena pun saya belum punya keahlian juga di dalam bidang ini, termasuk di dalam bidang energi, tapi saya mencoba untuk memberikan apa yang kemudian saya pahami, apa yang kemudian saya punya juga kepada teman-teman, dan begitu juga sebaliknya gitu. Apabila nanti teman-teman punya juga apa yang bisa di-sharingkan, kita bisa saling diskusi di sini gitu. Nah, untuk pembuka mungkin saya mau tahu dulu deh, mungkin dari teman-teman sendiri apa sih yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar energi baru dan terbarukan gitu, termasuk energi nuklir ya. Boleh ada yang present gitu atau speak up? Atau belum pada makan nih hari ini? Udah pada makan dong? Masih makan, Mas. Oh, masih makan. Oh ya udah, sambil makan ya kita sharing-sharing. Tadi siapa tuh yang jawab? Saya, Mas. Nah, Adel, coba deh. Apa sih yang terlintas kalau ada dibilang tentang RUU EBT? Ya, Bu. Bu. Ini menjelaskan energi terbarukan atau RU-nya, Mas? Energi Ya, terbarukan dulu deh ya, Mas. ya apa sih yang terlintas gitu mungkin dari Adel sendiri gitu. Adel ya namanya. Ya, Mas. Menurut saya energi terbarukan itu energi yang nanti berkelanjutan gitu, Mas, bisa diperbarui seperti kayak
apa tenaga surya, tenaga angin juga nanti kan apa namanya tadi Masnya bilang nuklir juga kan Mas? Udah? Oh, hilang suaranya. Halo? Ya Mas, sudah Mas. Oh, udah. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau berpendapat? Kira-kira apa sih yang terlintas di benak teman-teman untuk mendengar ada isu nih terkait ada rancangan undang-undang EBT, apalagi teman-teman dari Fakultas Matematika ya, Saintek gitu. Saya rasa juga teman-teman punya uh, pembelajaran yang cukup mendalam gitu. Kalau nggak ada, saya mulai masuk, jadi boleh di next. Ya, saya mencoba untuk membagi ke dalam 6 konsep berpikir ya, supaya kita tidak melebar dan nanti mungkin kita bisa diskusikan mengenai 6 topik yang saya bawa. Kenapa sih RUU EBT itu perlu untuk disahkan dan kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk kemudian melihat permasalahan ini dalam kacamata mahasiswa gitu. Terlebih juga kita tidak bisa kemudian menihilkan bahwa hari ini dampak dari lingkungan itu sendiri, dampak dari penggunaan, pengeksploitasian sumber daya alam itu ya bukan hanya bicara soal kita dan juga orang tua kita atau saudara kita yang lain, tapi juga mungkin anak cucu kita, cicit ya, generasi yang selanjutnya, dan bagaimana kemudian apakah kemudian jaminan keadilan itu juga mereka dapatkan gitu. Apakah itu juga mereka dapatkan ketika nanti mereka hidup di dunia ini dan kemudian menikmati sumber daya alam itu. Jadi ya bicara soal itu ya ini menjadi tanggung jawab yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari setiap orang gitu. Yang pertama, kemudian saya akan mencoba membahas mengenai hak menguasai negara. Dan yang kedua, kita akan coba untuk masuk di dalam konsep antroposentrisme ya sedikit aja sih mungkin saya akan bahas mengenai teori etika lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, saya akan masuk di dalam putusan MK mengenai hak menguasai negara. Kemudian yang keempat, konsep antroposentrisme sederhana. Ini kayaknya saya salah ketik nih. Ini konsep energi terbarukan, konsep sederhana. Terus yang kelima itu mengenai seberapa butuhkah Indonesia mengenai energi baru dan terbarukan, dan yang terakhir pro dan kontra penggunaan energi nuklir serta kontroversi dari RUU EBT itu sendiri. Oke, lanjut di hak menguasai negara. Mungkin teman-teman sering ya melihat atau mendengar pasal ini digulirkan gitu. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 2 dan 3 yang terutama, memang di ayat 3 yang selalu menjadi sorotan memang disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam filosofi di pasal 33 ini? Apakah kemudian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan yang mutlak atau kita bisa melihat bahwa di sini fungsi negara hanya sebagai fasilitator? Ini yang kemudian masih harus diperjelas karena selama ini yang dilihat adalah lebih kepada negara yang kemudian menguasai untuk semua-muanya untuk kepentingan negara gitu. Mungkin teman-teman tahu bagaimana aturan undang-undang yang kemudian hari ini lahir itu lebih cenderung menguntungkan kepada pihak-pihak yang bersekongkol atau bahkan bersama-sama dengan pemerintah untuk menguasai dari sumber daya alam itu sendiri. Maka kita perlu lihat di next, apakah kemudian fungsi negara itu di dalam menguasai sumber daya alam. Nah, jadi kalau di dalam fungsi menguasai sumber daya alam itu tetap yang memiliki kedaulatan adalah rakyat itu sendiri. Jadi rakyat itu berdaulat atas sumber daya alam. Negara di dalam perekonomian itu tidaklah bertindak sebagai pemilik atau eigenar, akan tetapi sebagai pemegang kuasa, besitter, itu bahasa hukumnya, untuk atas nama rakyat
dalam pengelolaan kekayaan negara. Ini yang kemudian harus dipahami bersama bahwa tindakan negara itu bukan sebagai pemilik, tapi dia sebagai yang memegang kuasa, tapi atas nama rakyat. Ini yang harus sejalan dengan konsep teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes. Jadi dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes itu disebutkan bahwa warga negara itu wajib untuk menjalankan kewajibannya, begitu pula sebaliknya. Negara wajib juga untuk memenuhi hak dari warga negara. Jadi ada hubungan timbal balik, ada hubungan yang simbiosis yang mutualisme ya, yang saling menguntungkan ketika warga negara telah menjalankan kewajibannya, salah satunya dalam sebagai taxpayer atau pembayar pajak, negara juga wajib untuk kemudian memenuhi haknya. Salah satunya apa? Mendapatkan infrastruktur, menggunakan jalan, kemudian mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Lalu bukan berarti kemudian ketika hak itu kemudian sudah dipenuhi oleh negara dan bahkan kewajiban itu sudah dijalankan, lalu konsep ini berakhir gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi ini menjadi sebuah konsensus yang kemudian akhirnya membentuk sebuah kesepakatan bersama antara negara dengan masyarakat bahwa hari ini ya Indonesia itu dibangun atas dasar kesepakatan itu gitu. Bahwa ada jaminan keberlangsungan kehidupan yang kemudian negara itu menjamin kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri gitu. Itu yang termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kata Bentham itu ya kebijakan yang baik itu apabila dia itu memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan itu dibuat harus memenuhi kebutuhan di masyarakat. Jadi berbeda ketika kebijakan dibuat tapi tidak kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti kita akan melihat apakah pembentukan RUU EBT ini memang memenuhi kebutuhan masyarakat atau sebaliknya gitu. Nanti kita akan lihat baik secara formil maupun secara material gitu. Lanjut. Jadi di dalam putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001/2003, MK itu menyebutkan bahwa di dalam pertimbangannya dia menimbang bahwa perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas, bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Termasuk pula dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud itu. Nah, jadi MK ini memang pernah menguji suatu undang-undang yang kemudian hari ini MK juga berpendapat bahwa ya negara itu bukan pemilik, tapi negara memiliki hak yang diberikan oleh rakyat, yang dimandatkan oleh rakyat untuk menguasai, namun kepentingannya apa? Kepentingan adalah untuk mengembalikan kembali peruntukannya itu, kemanfaatannya itu untuk rakyat. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa diskusi ya, apakah benar memang penggunaan ataupun kewenangan yang sudah dijalankan oleh pemerintah terhadap pengelolaan dan pengeksploitasian dari sumber daya alam itu memang sudah dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Itu nanti kita bisa kita diskusikan bersama. Selanjutnya, lalu bagaimana kemudian konsep dari antroposentrisme itu sendiri gitu. Nah, saya ambil sedikit aja sebenarnya dari konsep antroposentrisme. Jadi menurut Rasmussen itu dikutip oleh Mary Evelyn dan John Agrin dalam konsep antroposentrisme itu mendefinisikan bahwa sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta itu adalah manusia gitu. Sehingga segala kepentingan dari manusia yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung maupun tidak. Jadi ya kalau bisa dibilang dalam teori etika lingkungan itu secara sederhana kita bisa maknai bahwa penggunaan negara untuk kemudian mengelola lingkungan hidup itu ya pusatnya itu patronnya itu ya tetap manusia itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa kemudian negara sewenang-wenang untuk kemudian memanfaatkan penggunaan lahan, mengeksploitasi penggunaan lahan untuk kemudian sifatnya adalah kepada profit oriented gitu, tapi tidak kemudian memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar gitu.
Mungkin teman-teman juga pernah dengar sebelumnya waktu ada perdebatan di dalam undang-undang otonomi daerah, yang mungkin teman-teman tahu di dalam otonomi daerah ada perubahan terkait dengan galian-galian yang galian C kalau saya tidak salah itu yang kemudian pengalihan izin gitu, yang tadinya harusnya melalui pemerintahan daerah tapi langsung ke pemerintahan provinsi gitu, yang kemudian semakin menunjukkan bahwa ada keinginan secara sentralistik ya dari pemerintah pusat untuk kemudian mengendalikan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang kita tahu mungkin kita nggak tahu gitu tujuannya untuk apa gitu, karena memang perdebatannya adalah ketika itu secara sentralistik dikelola oleh pemerintah pusat, maka ya pertanyaannya adalah sebenarnya masyarakat mana yang kemudian hari ini mendapatkan dampaknya gitu. Mungkin teman-teman tahu kasus dari PT Rum, terus ada Kendeng, terus pabrik semen di Rembang dan lain sebagainya, yang hari ini ya mungkin secara izin mereka gampang, tapi ya yang mendapatkan dampak itu kan masyarakat itu sendiri gitu. Maka Keraf itu memberikan minimal ada 5 prinsip dari etika lingkungan hidup. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Kemudian ada prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Kemudian ada solidaritas dari kosmik atau cosmic solidarity, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature, terus ada prinsip tidak merugikan atau no harm. Jadi 5 prinsip etika lingkungan hidup inilah yang seharusnya bisa memberikan sebuah pagar kepada para pengusaha, para investor, bahkan pemerintah itu sendiri untuk kemudian melihat bahwa tidak menjadikan lingkungan hidup itu kemudian hanya digunakan untuk dieksploitasi sebanyak-banyaknya, namun tidak memperdulikan bagaimana kemudian dampak lingkungan yang nantinya akan dirasakan itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya, next, di dalam konsep sederhana, kita bisa melihat bahwa dampak lingkungan hidup, kemudian pengelolaan sumber daya alam yang kemudian hari ini dilakukan, ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap terjadinya global warming, terjadinya perubahan iklim. Mungkin yang kemarin teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali hal-hal yang hari ini mungkin tidak masuk akal gitu. Misalnya pagi kita hujan, tiba-tiba siangnya udah panas lagi gitu. Nah, perubahan iklim inilah yang kemudian juga berdampak pada penambahan dari jumlah volume air laut itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman boleh lihat di pesisir pantai, di Ancol, mungkin yang di pantai utara, atau mungkin yang di dekat di pantai Marina, mungkin kita bisa melihat dari Greenpeace itu sudah menyebutkan bahwa hari ini dataran wilayah Jawa itu sudah mulai lebih rendah daripada air laut itu sendiri, sehingga menandakan bahwa ya bisa jadi karena dampak global warming itu sendiri gitu. Es di kutub itu kemudian mencair, yang hari ini menambah volume air di lautan itu sendiri. Kenapa kemudian itu bisa terjadi? Ya karena itu penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan pengeksploitasian itu sendiri. Dan yang paling terparah itu adalah di bidang energi itu sendiri. Kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman tahu bisa melihat bagaimana kemudian PLTU di Batang, terus kemudian pembangkit listrik tenaga uap, tenaga batu bara, dan lain sebagainya, yang hari ini semakin menunjukkan semakin parah gitu. Bagaimana kemudian pemanfaatan pengeksploitasian ini kemudian tidak lagi melihat batas-batas yang tadi disampaikan oleh Keraf itu sendiri sebagai acuan gitu. Bahkan untuk mencapai batas yang pertama saja, untuk respect for nature aja, itu mungkin saya rasa itu tidak bisa tercapai gitu. Karena apa ya? Karena mungkin teman-teman bisa lihat di PLTU Batang itu bahkan dampak dari batu bara itu sendiri bahkan sampai membuat lautan itu akhirnya mati. Mati dalam hal apa? Dalam hal ekosistemnya itu sendiri. Nelayan yang hari ini melakukan memancing atau menangkap ikan di lautan itu akhirnya tidak mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang sebelumnya PLTU Batang itu belum ada di sana gitu.
Dan dampak ini bukan lagi kemudian menjadi suatu hal yang hari ini tabu ya, karena apalagi hari ini di RUU EBT itu sendiri dampak itu justru lebih mengerikan karena ada satu energi baru terbarukan yang kemudian disusupi masuk ke dalamnya, yaitu nuklir. Nanti kita akan bahas terkait dengan nuklir secara lebih dalam. Jadi apa sih sebenarnya konsep sederhana mengenai energi? Jadi energi itu yang saya dapatkan dari bahasa Yunani itu artinya energia gitu. Energi dalam bahasa Inggris yang berarti power derived for physical or chemical resource to provide light and heat or to work machine. Jadi menurut Undang-Undang Energi itu sendiri disebutkan bahwa energi baru adalah energi yang berasal dari sumber-sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi yang tak terbarukan. Nah, salah satu yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Energi, termasuk juga di dalam Peraturan Menteri SDM nanti di bawah, adalah nuklir. Nuklir itu termasuk di dalam kelompok energi baru. Jadi, di dalam Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2017 disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang dimasukkan di dalam energi baru dan terbarukan. Itu ada nuklir, ada hidrogen, gas metana batu bara tercairkan, kemudian ada batu bara tergaskan. Nah, saya mungkin tidak akan terlalu dalam untuk kemudian mengulik di kandungan di dalamnya, karena saya khawatir nanti malah didikte oleh teman-teman dari FMIPA ini. Jadi ya di dalam Permen SDM itu disebutkan bahwa sumber energi terbarukan adalah yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang cepat habis dan tidak dapat diperbarui atau diproduksi ulang. Nah, kenapa kemudian nuklir masuk ke dalam sumber energi baru dan terbarukan? Sebenarnya ini menjadi sebuah permasalahan baru gitu, karena ya padahal kalau teman-teman boleh lihat yang sebenarnya diajukan oleh masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil untuk energi bersih adalah bukan nuklir gitu. Mereka menyerukan yang termasuk di dalam energi baru dan terbarukan itu adalah salah satunya adalah tenaga surya, kemudian air, tenaga angin, dan lain sebagainya. Namun kenapa kemudian hari ini pemerintah justru memaksa nuklir untuk ikut masuk di dalam rancangan undang-undang EBT itu sendiri? Nah, artinya ada sebuah keterlibatan yang sangat minim dari masyarakat itu sendiri, dan ada kecenderungan untuk tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menentukan sendiri kira-kira yang secara subjektif dimaknai energi baru yang terbarukan oleh pemerintah itu apa gitu. Sehingga pro kontra masuknya nuklir di dalam energi baru dan terbarukan ini terus bergulir gitu, bahkan sampai dengan hari ini gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kemudian pemerintah perlu banget gitu memasukkan energi nuklir di dalam RUU EBT itu sendiri? Jadi kita perlu tahu nih seberapa besar sih keterbutuhan Indonesia terhadap energi baru dan terbarukan. Boleh di next. Lanjut. Jadi data yang saya himpun dari Kementerian SDM tahun 2016 menunjukkan bahwa minyak bumi itu, batu bara dan gas alam itu masih berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Peran minyak bumi dan batu bara masing-masing berada di angka 46% dan 20%, serta peran gas alam masih di kisaran 18%. Sementara itu, energi terbarukan hanya berkontribusi sebanyak 5% saja gitu. Nah, kemudian yang semakin memperparah adalah karena ketergantungan Indonesia itu sendiri, atau bahkan
kita terhadap penggunaan energi yang unrenewable, salah satunya dari fosil, ini yang kemudian menyebabkan kita akhirnya tidak peduli terhadap inovasi-inovasi yang perlu untuk dilakukan gitu. Sehingga ketergantungan inilah yang membuat Indonesia menjadi malas gitu, karena merasa fosil itu akan terus ada dan gas bumi itu akan terus ada, batu bara itu akan terus ada gitu. Padahal sejatinya ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat sangat parah gitu, karena melihat kondisi dari sumber daya alam itu sendiri, termasuk di dalamnya yang unrenewable, salah satunya fosil, itu bisa semakin lama itu semakin terbatas, bahkan terus mengalami penurunan atau depletion gitu. Nah, jadi kalau boleh dilihat di dalam blueprint dari pengelolaan energi nasional tahun 2005 sampai 2025, boleh diturunin, diprediksi bahwa kebutuhan energi primer Indonesia di tahun 2025 itu hingga hampir 3 kali dibandingkan kebutuhan energi pada tahun 2005. Nah, boleh diturunin. Nah, ini yang saya dapatkan dari naskah akademik RUU EBT itu sendiri ya, mengenai kebutuhan dari energi Indonesia. Boleh di next. Jadi yang paling urgen di sini yang ingin dibahas adalah mengenai listrik ya. Karena ya itu tadi sebenarnya kenapa kemudian panas bumi itu diperlukan, minyak bumi dan lain sebagainya, memang salah satu kebutuhan yang paling besar itu di dalam penggunaan listrik itu sendiri gitu. Jadi di tahun 2005 itu kapasitas daya listrik terpasang total di Indonesia itu tahun 2005 itu sebesar 22,5 gigawatt elektrik. Kemudian di tahun 2012 itu kemudian meningkat sebesar 35 gigawatt elektrik, dan perkiraannya di tahun 2025 itu sebesar 100 gigawatt elektrik gitu. Nah, dari mana sebenarnya bahan bakar yang kemudian hari ini digunakan oleh listrik itu sendiri? Nah, pembangkit listrik ini penggunaan bahan bakar fosilnya cukup besar, yaitu dari batu bara itu sebesar 31%, dari minyak atau gas itu 53,%, kemudian dari hidro itu 14,3%, dan geothermal itu hanya 1,7% gitu. Sumber energi yang terbarukan misalnya kayak radiasi surya, angin, kelautan, hidro, mikrohidro, geothermal, dan biomas itu yang hari ini memang belum masif dilakukan di Indonesia gitu. Kenapa kemudian belum masif? Karena ya itu tadi, selain kurangnya inovasi, dan mungkin Indonesia masih kekurangan dalam sumber daya manusia itu sendiri, salah satunya tenaga ahli itu sendiri dalam pemanfaatan energi ini gitu. Padahal kalau bisa dikatakan ya bukan cuma Indonesia yang hari ini sudah mulai beralih dari penggunaan sumber daya alam yang unrenewable menjadi yang renewable gitu. Seperti misalnya tenaga surya, mungkin teman-teman pernah lihat di Jepang, kemudian kincir angin di Belanda, kemudian apa namanya, PLTA, pembangkit tenaga air yang ada di Belanda juga. Nah, itu yang kemudian hari ini belum masif dilakukan di Indonesia gitu. Namun Indonesia masih sangat tergantung ya kepada penggunaan dari bahan bakar yang dari fosil itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat blueprint dari pengelolaan energi nasional tahun 2025 ini, bisa dibilang itu di tahun 2005 itu potensinya sumber daya energi geothermal itu 27 gigawatt elektrik. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan teman-teman. Tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa perkiraan penggunaan energi listrik itu sampai dengan 100 gigawatt elektrik gitu. Yang mana itu dari gas bumi, dari fosil dan lain sebagainya, batu bara. Nah, hari ini energi maksimal sumber daya energi terbarukan hingga tahun 2005 adalah 19,2 gigawatt elektrik. Jadi energi
terbarukan yang hari ini masih dapat dimaksimalkan itu hanya diperkirakan itu potensinya hanya 19,2 gigawatt elektrik gitu. Sedangkan keterbutuhan di tahun 2025 itu sampai dengan 100 gigawatt elektrik gitu. Kapasitas dengan asumsi kapasitas terpasang pembangkit listrik yang telah ada sekarang sebesar 35 gigawatt elektrik ditambah dengan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan sebesar 19,2 gigawatt elektrik, maka untuk mencapai 100 gigawatt elektrik pada tahun 2025 masih terdapat kekurangan sebesar 45,8 gigawatt elektrik. Nah, ini yang saya dapatkan dari blueprint pengelolaan energi nasional, termasuk ini yang menjadi dasar dimasukkannya energi nuklir di dalam RUU EBT. Mungkin nanti teman-teman boleh baca di dalam naskah akademik RUU EBT ini menjadi salah satu acuan kenapa kemudian RUU EBT itu diperlukan, salah satunya memasukkan energi nuklir gitu. Karena ya ini tadi dasar dari pemerintah adalah ini. Perkiraan di tahun 2025 itu sampai dengan 100 gigawatt elektrik penggunaannya. Namun sampai dengan hari ini energi baru terbarukan ya tadi dari geotermal termasuk juga dari kincir angin dan lain sebagainya itu hanya sampai di 19,2 gigawatt elektrik gitu. Sehingga masih ada kekosongan sampai dengan 45,8 gigawatt elektrik gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mungkin teman-teman lebih paham ya di dalam konsep ini sendiri, karena yang saya lihat secara kacamata hukum ya ini merupakan sebuah dalih yang digunakan oleh pemerintah untuk kemudian mengatakan bahwa ya kita tidak bisa menggunakan tenaga surya, tenaga air, listrik, angin dan lain sebagainya, namun tetap membutuhkan nuklir gitu. Karena ya itu tadi pemanfaatan sumber daya energi terbarukan telah dilakukan secara maksimal, maka kekurangan 45,8 gigawatt elektrik ini hanya dapat dipenuhi dengan salah satu atau kombinasi dari 3 alternatif di bawah ini, yaitu peningkatan kembali sumber daya energi konvensional, impor energi, dan penggunaan teknologi energi nuklir gitu. Nah, lanjut. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar kenapa kemudian pemerintah memasukkan energi nuklir di dalamnya, karena ya itu tadi, karena energi baru terbarukan yang hari ini belum masif dan belum maksimal untuk dimanfaatkan, itu belum dirasa di tahun 2025 itu belum cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan energi, salah satu energi listrik di Indonesia itu sendiri gitu. Lalu apa sih pro dan kontra dari penggunaan energi nuklir itu sendiri gitu. Nah, kalau bisa dilihat dari kapasitas energi listrik pada saat ini sebesar 54 gigawatt elektrik. Akan tetapi ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa di tahun 2025 dibutuhkan kapasitas sampai dengan 114 gigawatt elektrik. Ini juga tercantum di dalam PP nomor 79 tahun 2014. Gitu. Jadi ini bukan hanya menjadi sebuah dalil di dalam naskah akademik RUU EBT, namun juga di tahun 2014 memang sudah diperkirakan bahwa keterbutuhan dari energi listrik di Indonesia itu sendiri sampai dengan tahun 2025 itu sebesar 114 gigawatt elektrik gitu. Ya mungkin karena kita bisa melihat ya, karena apalagi sekarang pandemi, semua orang lebih senang di rumah dan penggunaan dari elektronik itu semakin masif digunakan gitu, bahkan penggunaan AC, penggunaan televisi dan lain sebagainya, sehingga mungkin ini menyumbang keterbutuhan energi listrik yang semakin parah gitu. Terlebih apalagi di perkotaan dengan intensitas masyarakat yang hari ini lebih kepada mengarah kepada penggunaan sosial media dan lain sebagainya, menurut saya akan sangat make sense ya, akan make sense apabila di tahun 2025 keterbutuhannya bisa sampai 3 kali lipat, itu di 114 gigawatt elektrik gitu. Padahal di tahun 2005 dan lain sebagainya itu masih di angka 20-an gitu. Nah, hal ini menimbulkan suatu permasalahan, yakni bagaimana sih kita dapat mencari kapasitas pembangkit listrik sebesar 69 gigawatt elektrik. Sementara pada tahun 2016 listrik di Indonesia 88%. 88% itu berasal dari energi fosil.
lagi-lagi energi fosil yang kemudian menjadi primadona gitu dalam penggunaan dari sumber daya alam itu sendiri. Padahal ya kita tahu dan mungkin semua orang tahu gitu bahwa fosil itu akan habis dan gitu. Dan kita tinggal menunggu waktu kapan fosil itu habis, energi itu kemudian berhenti dan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi itu. Kalau orang Jepang sih udah biasa ya jalan kaki. Mungkin kalau orang Indonesia suruh jalan dari gerbang utama ke rektorat, saya rasa udah pada males semua gitu ya karena panas dan lain sebagainya gitu. Nggak tahu deh nanti di tahun 2025 kalau misalnya benar-benar atau 2045 ya kebutuhan itu kemudian tidak tercukupi, apa yang kemudian bisa dilakukan gitu. Karena penggunaan energi fosil itu ya memang parah gitu karena menimbulkan pemanasan global itu sendiri gitu, termasuk tadi yang saya sampaikan perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian apalagi yang kemudian mendukung perlunya penggunaan energi nuklir? Di antara pembangkit listrik berbasis di next saja ke bawah, telah disebutkan tadi tentunya belum sepenuhnya dapat menjawab rencana kebijakan pemerintah. Termasuk juga dalam hal ini pemerintah menetapkan nuklir adalah pilihan terakhir yang digunakan ketika setelah semua energi terbarukan dianggap tidak cukup. Sebenarnya Indonesia ini sudah mulai mengembangkan mempelajari nuklir sejak tahun 1954. Nah, ini yang dalam undang-undang yang tersendiri ya, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97. Namun memang hari ini Indonesia belum mampu untuk kemudian menerapkan atau melakukan membangun PLTN itu sendiri karena ya kita harus memahami bahwa Indonesia berada di dalam ring of fire gitu, cincin api. Kita berada di wilayah-wilayah yang rawan sekali bencana alam, salah satunya tsunami, kemudian gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian sampai dengan hari ini pertimbangan mendalam terkait dengan penggunaan tenaga nuklir ini masih menjadi polemik gitu. Apakah memang bisa dimanfaatkan di Indonesia gitu? Karena ya kita bisa lihat di Jepang itu bagaimana kemudian ketika terjadi kebocoran dari nuklir itu sendiri itu terhadap dampak radiasinya itu sendiri. Tapi ya bukan tidak mungkin juga untuk diterapkan di Indonesia karena ya di Cina itu sendiri dari 441 reaktor nuklir, 40 diantaranya itu berada di Cina gitu. Cina itu sudah memanfaatkan PLTN yang murah, aman, dan bersih untuk menjamin kebutuhan 1,3 miliar penduduknya. Kemudian di Perancis itu bahkan 78% kebutuhan listriknya itu dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan di Jepang juga sudah 40% ya memenuhi kebutuhan listriknya dari PLTN. Padahal kita tahu ya Jepang itu negara yang sering sekali gempa, tapi PLTN-nya itu sampai menyumbang 40% energi listrik di negaranya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Apakah kemudian Jepang yang memang punya inovasi atau memang sudah mempelajari secara mendalam atau memang eh, Indonesia yang ketinggalan selalu gitu. Karena memang ya kenapa gitu di negara yang hari ini banyak sekali terjadi gempa bumi dan dikhawatirkan terjadi kebocoran dari nuklir itu sendiri, tapi bisa menyumbangkan 40% untuk kebutuhan listriknya gitu. Nah, ini yang kemudian harus dipelajari dari Jepang gitu. Lalu apa sih sebenarnya minusnya ya kalau misalnya kita gunakan energi nuklir itu sendiri di Indonesia gitu? Boleh diturunin lagi. Jadi kontranya ini memang lebih kepada pengalaman di masa lalu ya. Nah, dampak sebenarnya dampak lingkungan yang kemudian hari ini ditimbulkan dari dampak nuklir itu sendiri memang sangat mengerikan gitu. Bahkan radiasi nuklir itu diperkirakan bisa membunuh hampir skalanya satu kota gitu. Saya kurang paham berapa meternya, tapi ya diperkirakan sampai dengan seperti itu gitu. Terutama mungkin teman-teman pernah baca bencana nuklir tahun 86 yang di Chernobyl ya, yang mengguncang Ukraina pada waktu itu. Sekitar 25 tahun kemudian bencana nuklir juga terjadi di Jepang yang diakibatkan karena gempa bumi skala 9,0 skala Richter gitu di Tohoku dan tsunami. Yang mana bencana itu memicu kegagalan sistem PLTN di Fukushima Daiichi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan ya, karena
Indonesia juga dulu pernah gempa bumi dan bahkan tsunami di Aceh itu, apakah kemudian wilayah-wilayah itu yang menjadi sebuah tantangan? Apakah memang dalam proyek nasional itu, kalau teman-teman baca di website dari Kementerian SDM itu, yang memang diproyeksikan untuk pembangunan dari PLTN ini memang lebih kepada wilayah-wilayah Kalimantan gitu sih. Wilayah-wilayah Kalimantan yang memang lebih dikatakan stabil terhadap guncangan atau mungkin bencana alam itu sendiri gitu. Tapi mungkin karena melihat sumber daya manusia bahkan tenaga ahli yang masih minim, PLTN ini masih belum bisa dimaksimalkan di Indonesia gitu. Nah, kalau di next lagi, kalau meninjau kejadian bencana nuklir yang terjadi di Chernobyl itu, yang mana bencana ini sudah 30 tahun lalu, tapi masih meninggalkan luka dalam bagi masyarakat dan masih memerlukan biaya pemulihan lingkungan konsekuensi pencemaran radiasi yang besar gitu. Peningkatan latar radiasi juga dirasakan di berbagai wilayah. Nah, ini bisa menjadi sebuah catatan juga gitu. Bahkan radiasinya itu menyerempet ke negara-negara lainnya di wilayah-wilayah sekitarnya, itu di Asia, Afrika, dan Amerika gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu dampak negatif ya, apabila kita tetap memaksakan nuklir untuk kemudian masuk di dalam rancangan undang-undang EBT, karena ya itu tadi, selain memang dampak positifnya bisa membantu keterbutuhan energi listrik, pasokan listrik, tapi juga dampak negatifnya ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang harus juga dijawab, bagaimana kemudian cara mengatasinya. Ditambah kondisi geografis, letak geografis Indonesia yang berada di cincin api itu sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin sedikit saya ulik terkait dengan pro kontra dari nuklir itu sendiri. Lalu sebagai mahasiswa, bagaimana sih sikap kita terhadap RUU dari energi baru dan terbarukan itu sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman saya boleh ceritakan ya, saya akan sampaikan bahwa ada dua pembentukan undang-undang yang kemudian hari ini harus dipenuhi untuk bisa mengatakan bahwa undang-undang itu memang layak dan memang memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat. Jadi ada dua pembentukan itu, secara formil maupun secara material. Nah, kalau bahasa sederhananya, secara formil itu lebih kepada awal mula pembentukan undang-undang itu sendiri. Bagaimana kemudian proses dengar pendapat, bagaimana kemudian pelibatan dari masyarakat, bagaimana kemudian awal mula diskusi pembentukan undang-undang itu, pembentukan naskah akademiknya, filosofisnya, historisnya, itu di dalam tataran formil gitu. Nah, kalau material itu kepada substansi dari undang-undang itu sendiri, apakah isinya kemudian mengakomodir kepentingan masyarakat, apakah kemudian ini sesuai dengan asas-asas yang diakui di negara ini, atau sebaliknya gitu. Itu lebih penjelasan sederhana gitu terkait dengan pembentukan undang-undang secara formil maupun secara material. Nah, di dalam teori legal system, Lawrence Friedman itu disebutkan ada 3 legal system yang kemudian harus berjalan secara seimbang untuk bisa dikatakan bahwa aturan atau hukum itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada legal structure. Apa sih legal structure? Legal structure itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa legal structure ini adalah aparat penegak hukumnya gitu. Aparat penegak hukumnya seperti polisi, jaksa, hakim, nah atau mungkin tambahan sekarang lawyer. Nah, itu yang kemudian harus bisa memiliki sebuah etos kerja dan memiliki integritas untuk kemudian melakukan penegakan hukum di dalamnya. Lalu yang kedua, yang harus sejalan juga dan berjalan secara berdampingan adalah legal substance. Legal substance ini adalah substansi atau isi dari aturan itu sendiri. Apakah kemudian aturan ini merespon kebutuhan dari masyarakat, menjawab dinamika yang ada dalam masyarakat, atau malah sebaliknya gitu, atau aturan ini malah justru membunuh masyarakat baik secara kebijakan yang kemudian tidak pro terhadap masyarakat, baik secara
keuntungan yang tidak didapatkan oleh masyarakat namun lebih didapatkan oleh pemerintah atau bagaimana gitu. Nah, sehingga ini juga harus sejalan dengan legal culture-nya itu sendiri. Legal culture itu adalah budaya hukumnya itu sendiri dari masyarakat gitu. Apabila kita sudah memiliki aparat penegak hukum yang punya integritas, yang punya profesionalitas, dan kita punya aturan undang-undang yang sudah mendengarkan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kita memiliki budaya hukum itu sendiri dari masyarakat yang hari ini harus juga menyesuaikan, undang-undang itu harus menyesuaikan dengan budaya hukum gitu. Bukan kemudian budaya hukum, budaya dari masyarakat itu yang menyesuaikan gitu. Mungkin teman-teman tahu, mungkin di daerah Jawa ya, saya pernah diceritakan ada namanya, saya lupa namanya itu apa. Jadi kalau hasil panen itu, sisa hasil panen itu boleh diambil oleh masyarakat gitu, dan itu tidak dianggap sebagai pencurian gitu. Tapi secara hukum di dalam pasal 362 KUHP itu disebutkan bahwa apabila ada keinginan ataupun ada perbuatan yang melawan hukum, mengambil barang orang lain, yaitu disebut pencurian. Tapi karena budaya hukumnya kemudian tidak mengatakan itu sebagai suatu kesalahan, maka ya aturan itu kemudian tidak berlaku gitu. Inilah yang kemudian saya harus sampaikan, bahwa di dalam pembentukan undang-undang harus melihat budaya hukum dari masyarakat gitu. Apakah kemudian penggunaan nuklir yang hari ini kemudian banyak penolakan dari masyarakat, itu kemudian sudah menyesuaikan belum, sudah mendengar belum apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di next, jadi secara formil saya melihat ada kejanggalan di dalam pembentukan RUU energi baru terbarukan ini sendiri gitu. Nah, saya ambil contoh, saya baca siaran pers dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Energi Bersih. Nah, koalisi ini menyebutkan yang pertama adalah pada saat yang bersamaan koalisi menyayangkan masuknya isu nuklir dan sumber energi baru berbasis energi fosil yang tidak berkelanjutan seperti gas metana, gasifikasi batubara, dan likuifaksi batubara dalam pembahasan draft RUU ini gitu. Artinya masih digunakannya dan masih ketergantungannya Indonesia, pemerintah Indonesia dengan energi-energi yang hari ini dikatakan sebagai energi yang unrenewable gitu, seperti menggunakan fosil itu sendiri gitu. Kemudian PP 79 tahun 2014 juga disebutkan bahwa nuklir itu sebagai pilihan terakhir bagi penyediaan energi di Indonesia. Namun mengapa kemudian pemerintah justru malah memasukkan nuklir di dalam RUU EBT itu sendiri? Apakah hari ini energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia itu hanya nuklir, atau kita bisa melihat bahwa pemerintah itu mempunyai keinginan yang lain? Nah, ini yang kemudian hari ini harus juga teman-teman mawas diri untuk melihat sebenarnya ketika pemerintah sedang gila untuk membuka investor-investor asing masuk, apakah kemudian tawaran itu kemudian semakin menunjukkan bahwa keberpihakan dari pemerintah terhadap sumber daya alam itu bukan lagi untuk hak menguasai negaranya, itu bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan dari para investor. Itu yang kemudian harus kita cermati bersama. Kemudian secara formil undang-undang ini sangat nihil, atau mungkin bisa dibilang bukan nihil ya, tapi lebih kepada pelibatan yang sangat minim dari masyarakat itu sendiri. Karena ya jelas bahwa ketika berbicara soal undang-undang, itu bukan semata-mata yang dibuat oleh pemerintah. Jadi sifatnya bukan top down gitu. Ketika ada aturan, kemudian disampaikan kepada masyarakat dan harus dijalankan. Bukan seperti itu gitu. Tapi konsep demokrasi yang sesungguhnya di dalam pembentukan undang-undang itu ya ada ketika ada pelibatan dari masyarakat gitu. Pelibatan dalam hal apa? Dalam hal ikut merumuskan. Bahkan masyarakat yang nantinya akan terdampak secara langsung terhadap pemberlakuan dari undang-undang itu sendiri gitu. Jadi kalau tidak ada keterlibatan dari masyarakat dalam pembentukan undang-undang itu, ya patut dipertanyakan apakah siapa yang kemudian menjadi target, atau siapa yang kemudian akhirnya nantinya lebih banyak dirugikan dari pemberlakuan undang-undang itu sendiri gitu. Apabila pelibatan masyarakatnya itu sangat minim dalam pembentukan undang-undang gitu. Nah, itu yang secara sederhana saya bisa lihat ada kecacatan secara formil dalam pembentukan RUU EBT ini sendiri gitu.
Yang kedua, terkait secara material, secara substansi, saya ada 4. Ada 4 pasal yang secara singkat saya ambil, atau secara contoh saya ambil ya, untuk kemudian menunjukkan ada kejanggalan di dalam pembentukan RUU EBT ini, dalam perumusan RUU EBT ini secara material, secara substansi itu. Nah, jadi di pasal 2, mungkin teman-teman udah punya draftnya ya. Di draft RUU EBT di pasal 2 itu huruf D disebutkan bahwa salah satu asas dari RUU EBT ini adalah kelestarian dan keberlanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini, namun juga menyediakan bahan bagi generasi mendatang. Jadi, kalau teman-teman tahu sustainable development, pembangunan berkelanjutan yang dirancang di dalam konsep pemerintah Indonesia ini sendiri, sudah meletakkan asas kelestarian dan keberlanjutan itu di dalam setiap pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia, atau bahkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia gitu. Namun nyata-nyatanya justru kehadiran dari nuklir itu sendiri dan dampak yang nantinya akan ditimbulkan, serta masih digunakannya energi-energi baru terbarukan yang masih menggunakan bahan-bahan dari fosil itu sendiri, ini menunjukkan bahwa sebenarnya apakah asas kelestarian dan keberlanjutan ini bisa kita katakan sudah terpenuhi atau belum gitu. Karena ya jelas bahwa di dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu, menurut KTT di Rio de Janeiro tahun 1992 disebut ada 5. Yang pertama adalah keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan. Keadilan antar generasi ini apa gitu? Keadilan antar generasi ini adalah bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan itu juga memberikan sebuah keadilan kepada generasi yang akan datang gitu. Itu yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kita tidak bisa egois untuk kemudian melihat bahwa penggunaan kita bisa seenaknya saja menggunakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memikirkan besok itu anak kita itu masih bisa nggak sih ngelihat pohon, jangan-jangan besok-besok udah beton semua gitu. Atau mungkin kita bisa melihat besok-besok anak kita itu masih bisa nggak sih main air di sungai, jangan-jangan nanti airnya udah kering semua karena dihisap oleh pohon-pohon sawit gitu. Nah, keadilan antar generasi inilah yang kemudian harus juga menjadi pertimbangan di dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri gitu. Kemudian di dalam prinsip pencegahan keadilan dalam satu generasi, ini juga yang termasuk di dalamnya gitu. Terus prinsip pencegahan dini, nah ini yang kemudian mungkin secara formalitas ya teman-teman bisa lihat aturan untuk pencegahan itu hanya didapati di AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Nah, itu yang kemudian hari ini juga menjadi pertanyaan karena ada terkait perubahan skema dalam penentuan AMDAL untuk pembangunan atau pengelolaan lingkungan itu sendiri. Saya tidak tahu pasti dalamnya seperti apa, tapi saya mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu, teman-teman yang tahu secara dalam ada nggak sih perubahan dalam AMDAL itu sendiri gitu. Termasuk juga perlindungan dari keanekaragaman hayati gitu. Bagaimana kemudian konsep dari pembangunan berkelanjutan juga harus mencapai atau memenuhi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati gitu. Jadi ya kalau bisa dilihat dengan adanya pasal 2 ini salah satu asas kelestarian dan keberlanjutan, namun faktanya apabila nanti nuklir itu mulai dibangun di Indonesia dan dampak lingkungannya itu mulai dirasakan, saya rasa pasal 2 ini saja sudah cacat gitu secara material gitu, secara substansi. Sehingga ya bisa dikatakan
pasal 2 secara substansi ini sudah bisa dibilang ya ini sudah gagal lah gitu dibilang untuk kemudian bisa dikatakan bahwa undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya di pasal 5 hak menguasai negara ini mungkin tadi bisa di next. Di hak menguasai negara tadi mungkin saya sudah jabarkan di awal ya terkait bagaimana kemudian konsep dari negara, bagaimana kemudian pemanfaatan negara, kewenangan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, di pasal 5 ini disebutkan juga bahwa hak menguasai negara itu juga disampaikan bahwa kita harus melihat bahwa konsep dari menguasai negara ini yang seperti apa gitu di dalam penggunaan energi nuklir itu sendiri. Jen Jakub Rosau menyebutkan bahwa kekuasaan negara itu sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat, itu kontrak sosial itu sendiri, yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuatan bersama, kekuatan pribadi dan milik setiap individu. Jadi jelas bahwa ketika bicara soal teori kehendak rakyat yang disampaikan oleh J.J. Rousseau itu ya disebutkan bahwa rakyatlah yang berdaulat atas apa yang kemudian hari ini dibutuhkan gitu. Bukan kemudian pemerintah mampu untuk secara subjektif menentukan gitu, walaupun memang dalam kontrak sosial itu ada hubungan timbal balik, namun ya tetap kembali kepada kedaulatan dari masyarakat gitu. Nah, di dalam hak menguasai negara inilah yang kemudian saya lihat ada kecacatan di sana gitu, karena disebutkan di dalam pasal 5 itu yang bisa melakukan atau membangun PLTN itu sendiri salah satunya adalah badan swasta atau bahkan perorangan itu sendiri gitu. Bukan hanya negara gitu, tapi badan swasta itu juga diperbolehkan untuk kemudian membangun LTN. Nah, ini yang kemudian berkaitan di pasal 7-nya gitu. Di pasal 7-nya itu, pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, ini aku cepetin deh. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan badan swasta gitu. Jadi bisa jadi penggunaan nuklir nantinya, pembangunan tenaga nuklir nantinya itu bisa mengarah kepada privatisasi dari segelintir orang atau bahkan oligarki itu sendiri. Apa sih sebenarnya privatisasi? Privatisasi itu adalah pengurangan peranan dari pemerintah untuk peningkatan peranan swasta. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Apabila nanti investor masuk dan membangun PLTN dan itu dikuasai oleh badan swasta secara penuh, maka tujuan dari kesejahteraan masyarakat itu tidak lagi menjadi tujuan utama, malah akan berubah menjadi profit oriented gitu. Jadi tujuannya adalah kepada cuan gitu, pada uang-uang gitu. Akhirnya pemanfaatan sumber daya alam itu tidak lagi digunakan untuk masyarakat, tidak untuk kesejahteraan masyarakat, namun untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Termasuk yang terakhir, di pasal 11 itu ya ini juga ada kecacatan yang saya sampaikan, bahwa sanksinya terhadap pelanggaran itu hanya sanksi administratif. Padahal di ayat 2 itu disebutkan bahwa sanksinya itu hanya teguran tertulis, penangguhan kegiatan berusaha, pemberhentian kegiatan usaha, dan atau denda. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan merah. Kenapa kemudian saya bilang catatan merah? Padahal kalau teman-teman tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH, itu dalam pasal 88 itu sudah disebutkan bahwa dalam perusakan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengeksploitasian lingkungan hidup itu hukumannya itu atau konsep yang digunakan itu adalah konsep strict liability gitu. Apa sih strict liability? Strict liability itu adalah pertanggungjawaban mutlak. Jadi di dalam konsep strict liability itu disebutkan bahwa dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Jadi tidak perlu disebutkan bahwa
ketika terjadi suatu permasalahan atau terjadi misalnya kayak lumpur Sidoarjo, kemudian terjadi misalnya kegagalan dalam pembangunan PLTN nantinya, itu bukan lagi hukumannya sanksi administratif gitu. Karena ya dampak dari kebocoran dari misalnya ya, misal terjadi kebocoran dari nuklir itu sendiri, dampaknya langsung masyarakat itu sendiri, bahkan lingkungan gitu. Jadi kalau hukumannya hanya sanksi administratif, saya rasa ini menjadi sebuah catatan merah dalam RUU EBT gitu. Padahal di Undang-Undang PPLH itu sudah menggunakan konsep strict liability gitu, pertanggungjawaban mutlak. Jadi eh, di dalam pasal 88 itu sudah disebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, bahan berbahaya, beracun, itu menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini yang kemudian konsep yang digunakan dalam Undang-Undang PPLH. Namun justru di RUU EBT ini malah justru sanksi administratif. Saya rasa itu menjadi sebuah kemunduran daripada tugas negara untuk kemudian dan melindungi sumber daya alam itu sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi solusi adalah apa sih yang kemudian bisa menjadi solusi? Ya jelas bahwa kita harus bisa memaksimalkan energi-energi baru dan terbarukan yang hari ini sudah mulai dilakukan di Indonesia gitu, namun belum masif gitu. Nah, sebenarnya saya ambil 3 contoh, boleh di next. Jadi di dalam pertama, Indonesia harus belajar dari success story dari Denmark yang memanfaatkan energi angin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Ini yang di Denmark itu sudah berkontribusi lebih dari 40% dari total kebutuhan listriknya. Kemudian di Indonesia itu sebenarnya sudah diaplikasikan, namun memang belum masif ya, dan memang masih tergantung sama fosil lagi-lagi ya. Salah satunya adalah PLT Bayu. Jadi menurut hasil penelitian Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8, ada 166 lokasi yang diteliti dan terdapat 35 lokasi di Indonesia yang mempunyai potensi angin yang cukup di atas 5 meter per detik. Itu ada di NTB, ada di NTT gitu, di wilayah-wilayah pesisir ya tentunya. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa memasifkan dan memaksimalkan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik ini sebenarnya sudah dibangun dan beroperasi di Indonesia antara lain di PLT Surya, Kabupaten Kupang, NTT, dan juga di beberapa PLTS di Provinsi NTT. Dengan kapasitas total terpasang itu 7,5 megawatt ya, yang telah dibangun dan siap beroperasi. Kemudian juga PLTA air di Indonesia juga sudah cukup banyak gitu. Dan yang terbesar itu PLTA air di Cirata di Kecamatan Tegalwaru. Tegalwaru ya benar, Kabupaten Purwakarta itu yang sampai 1000 mega. Nah, ini yang kemudian hari ini sebenarnya dan seharusnya pemerintah lebih konsen untuk kemudian melihat energi-energi yang baru dan terbarukan yang tidak menimbulkan dampak lingkungan yang terlalu besar gitu. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bisa ada yang mau ditanya atau mungkin kita lebih ke diskusi, boleh disampaikan aja terkait dengan pro dan kontra RUU EBT terkhusus mengenai penggunaan energi nuklir. Itu mungkin moderator saya kembalikan. Iya, terima kasih Mas untuk penyampaian materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari para audiens. Silahkan bisa open mic atau mungkin tulis di kolom chat. Jangan lupa juga perkenalkan nama,